Sejarah bulu tangkis dunia mulanya muncul di Mesir sekitar 2000 tahun lalu. Namun, beberapa sumber menyebut olahraga ini sejatinya juga berkembang di Cina dan India. Di Cina, permainan jianzi dipercaya menjadi cikal bakal bulu tangkis. Jianzi sendiri merupakan permainan menggunakan kok. Bulu tangkis sebagai permainan yang dipertandingkan kemudian muncul karena tentara Inggris menggelar kompetisi ini di Pune, India. Para tentara menambahkan jaring dan memainkan permainan secara bersaing. Setelah itu, Inggris mengubah nama permainan ini menjadi badminton pada 1860. Soalnya permainan itu dimainkan di gedung bernama Badminton House. Kemudian, klub badminton Bath membuat peraturan bulu tangkis pada 1877. Asosiasi bulu tangkis di Inggris pun dibentuk pada 1893 dan kejuaraan internasional pertama dengan nama All England digelar pada 1899. Sampai saat ini, All England diikuti oleh negara-negara di Skandinavia, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Inggris bersama Irlandia, Skotlandia, Wales, Denmark, Belanda, Kanada, Selandia Baru, dan Prancis pun membentuk organisasi badminton bersama dengan nama International Badminton Federation atau IBF pada 1934. India kemudian bergabung menjadi afiliat pada 1836. IBF lalu berganti nama menjadi Badminton World Federation (BWF) pada 2006. Perubahan ini sesuai kesepakatan 206 delegasi yang hadir di Extraordinary General Meeting di Madrid, Spanyol. Sejarah bulu tangkis di Indonesia berawal dari pengaruh kekuasaan Inggris pada era penjajahan. Setelah itu, bulu tangkis kerap dimainkan oleh masyarakat tanah air. Bahkan, mereka juga menggelar kompetisi-kompetisi sederhana. Namun, para tokoh bulu tangkis kemudian menggelar kongres dan membentuk Persatuan Olahraga Indonesia atau PORI. Hanya saja karena tidak spesifik mengurus bulu tangkis, maka dibentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) pada 5 Mei 1951. Selanjutnya, PBSI membentuk kepengurusan di daerah-daerah hingga saat ini permainan ini menjadi populer dan digemari masyarakat. Bulu tangkis atau badminton merupakan olahraga menggunakan raket yang dimainkan oleh dua orang atau permainan tunggal atau dua pasangan untuk permainan ganda. Mereka kemudian saling berlawanan. Permainan ini berlaku untuk putra dan putri dengan membentuk tim tunggal atau single, ganda atau double, atau ganda campuran atau mixed double. Inti permainan ini adalah memukul kok dari lapangan sendiri menuju lapangan lawan dengan melewati atas jaring atau net. Jaring ini menjadi batas dari kedua bagian lapangan sebagai tempat permainan berdiri dan melakukan gerakan balasan dan tipuan. Bulu tangkis dapat dimainkan di dalam maupun luar ruangan asal berada di atas lapangan dengan batas dan ukuran tertentu. Backhand grip, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara memposisikan ibu jari di belakang tangkai raket. Kemudian tekanlah seolah-olah ibu jari menjadi penyokong raket. Forehand grip, yaitu teknik yang menggenggam raket dengan menggunakan jari telunjuk tengah, manis, dan kelingking sebagai penyokong utama. Servis forehand dikenal pula dengan istilah servis bawah bulu tangkis, sebab servis ini dilakukan dengan mengayunkan raket dari bawah bersamaan dengan dilepasnya kok dari tangan. Biasanya, servis backhand sengaja dilakukan agar kok melayang sedekat mungkin dengan net dan garis serang lawan dengan tujuan pengembalian kok menjadi naik. Pukulan lob merupakan teknik dasar bulu tangkis dengan tujuan mengangkat atau melempar kok ke arah lawan. Jadi, pukulan yang berhasil dari lob shot membentuk lintasan menyerupai huruf U terbalik. Umumnya, teknik dasar bulu tangkis yang satu ini dilakukan oleh pemain badminton di partai ganda, entah itu putra, putri, atau campuran. Teknik drive dapat dilakukan dengan memukul kok secara mendatar dan cepat. Biasanya, teknik ini bertujuan agar lawan terpojok dan mempertahankan posisi bertahan.
Teknik smash adalah salah satu teknik dasar bulu tangkis yang benar-benar bertujuan untuk menargetkan puck ke area target dengan pukulan sekuat tenaga. Salah satu tipe teknik smash adalah jumping smash. Teknik ini sama dengan forehand smash, yaitu pukulan puck yang kuat dengan posisi raket di atas kepala, hanya saja dilakukan saat melompat. Netting adalah teknik dasar bulu tangkis yang tidak mudah dilakukan karena memerlukan kecermatan, kecepatan, dan intuisi. Cara permainan bulu tangkis dengan netting adalah pemain harus berada di dekat net, kemudian pantukan kok di atas net secara tepat. Kok yang dihasilkan dari jenis pukulan ini akan jatuh di area dekat net lawan. Sebagai salah satu cabang olahraga yang termasuk ke dalam permainan, maka ada aturan untuk menentukan siapa pemenang dari permainan ini. Jadi, bulu tangkis ini sistem penilaiannya seperti sepak bola, voli, basket, dan sejenisnya, sehingga berbeda dengan olahraga lain yang aturannya hanya beberapa saja. Supaya lebih mudah dipahami mengenai aturan melingkupi permainan bulu tangkis, berikut detail aturan tersebut. Pertama, terdapat 2 pemain. Aturan pertama dalam bermain bulu tangkis adalah terdapat 2 pemain yang sudah siap satu sama lain. Sehingga dalam permainan ini minimal ada 2 pemain dari kubu yang berlawanan. Masing-masing pemain selain siap secara fisik dan mental, juga harus memiliki beberapa peralatan. Pihak penyelenggara kemudian juga perlu memastikan lapangan sudah siap digunakan, tak hanya sudah dibagi 2, namun juga diberi garis dengan ukuran tertentu. 2. Terdiri dari 2 babak atau game. Dalam permainan bulu tangkis, terdapat 2 game atau 2 babak. Durasinya sendiri disesuaikan dengan pencapaian nilai tertinggi, yakni 21 poin di setiap game. Sehingga tim atau pemain mana yang berhasil mencapai poin tersebut, maka dapat dinyatakan babak terakhir. Baru kemudian dimulai babak kedua dengan sistem yang sama. Apabila dalam 2 babak salah satu tim selalu unggul, maka pemenangnya adalah tim atau permain tersebut. Jika sebaliknya, maka akan diadakan babak tambahan yang memakai sistem sama dan menjadi penentuan siapa pemenangnya. Jika poin dalam babak penentuan ternyata selalu seimbang karena pemain sama-sama berjuang dengan sengit menjadi pemenang, maka dalam aturan bulu tangkis maksimal mengejar pemain yang lebih dulu mencapai poin 30. Jika salah satunya sudah mencapai poin 30, maka dinyatakan sebagai pemenang. 3. Pemain dilarang menyentuh net. Aturan berikutnya dalam permainan bulu tangkis adalah terkait net atau jaring pembatas yang diletakkan di tengah lapangan. Net ini tidak boleh disentuh oleh pemain, baik itu menggunakan tangan kosong maupun menggunakan raket. Sehingga net ini diwajibkan untuk tidak tersentuh dan tidak bergeming sepanjang permainan berlangsung. Meskipun begitu, saat proses menangkis kok yang dikirim lawan jika raket menyentuh atau memukul net dianggap sah. Hal ini wajar selama raket lawan tidak keluar melebihi net yang artinya masuk ke area tim lawan. 4. Perhitungan poin. Perhitungan poin dalam permainan bulu tangkis dilihat dari satu babak maksimal adalah 21 poin, kecuali untuk babak tambahan maksimal bisa 30 poin. Kecuali untuk pemain yang sudah tertinggal jauh poinnya oleh lawan, maka masih berlaku 21 poin. Perhitungannya pun tidak asal, melainkan ada aturan khusus, yakni dengan melihat garis yang dibentuk panitia di lapangan bulu tangkis. Garis ini biasanya berbentuk persegi panjang dan dibuat 2 lapis dengan beberapa sisi yang saling membentuk sudut saling memotong. Garis ini menentukan titik kok dan menambah poin tim sendiri atau justru kepada tim lawan.